Dua kelompok remaja terlibat saling serang bahkan tabrakan sepeda motor di daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat. Jadi dokter gadungan ex-finalis Putri Indonesia Jenny Rahmadial Fitri ditahan polisi. Kuasa hukum korban bilang pelaku tak punya surat izin praktik dan korban mengalami cacat permanen. Buruh dari sejumlah daerah bergerak ke Jakarta Jumat dini hari memperingati puncak Hari Buruh di Monas. Kecelakaan kereta di Bekasi Timur, polisi memeriksa sopir taksi dan masinis. Kecelakaan diduga berawal dari mogoknya taksi di perlintasan kereta. Selamat pagi saudara. Hari ini Sapa Indonesia Pagi kembali hadir tanggal 1 Mei 2026 bersama saya Putri Oktaviani. Dan saya Brea Baratenaya. Sebelumnya selamat Hari Buruh buat Okta. Iya, selamat Hari Buruh juga untuk Bremana, selamat Hari Buruh untuk semua buruh yang masih bekerja hari ini. Betul sekali. Ini mungkin banyak juga yang hari ini libur gitu ya. Dan juga ikut mau beramai-ramai untuk ke Monas. Mungkin ada yang mau ke DPR juga, ada yang mau ke depan kantor di Senaker DKI Jakarta juga. Nah, ini nih yang mungkin bagi rekan-rekan yang akan menuju ke titik-titik tersebut berhati-hati tentunya ya, dan juga memperhatikan karena kabarnya dari beberapa titik ini sudah mulai padat dan juga jalan ataupun akses menuju ke sana sudah mulai ramai di Okta nih. Iya, betul. Diantisipasi ya. Betul, karena tadi kalau saya berangkat ke kantor juga di sekitar Semanggi begitu ke arah Senayan juga udah mulai berkumpul, udah mulai iring-iringan juga karena tentunya hari ini menjadi hari yang menjadi harapan juga mungkin bagi para pekerja begitu untuk nanti menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya di kawasan Monas karena rencana akan dihadiri juga oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, Presiden Prabowo Subianto akan hadir pagi hari ini saudara, dan nanti kita akan pantau juga bagaimana suasana terkini di sana. Tapi sebelum kita ke sana kita akan ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi hari ini, di mana dua kelompok remaja terlibat saling serang bahkan tabrakan sepeda motor di daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tabrakan dua kelompok remaja ini diduga adalah buntut dari tawuran di lokasi lain. Usai bertabrakan, mereka terlihat saling serang dengan senjata tajam hingga akhirnya salah satu kelompok memilih kabur ke dalam permukiman warga. Warga kemudian mengamankan para pelaku dan kemudian melepon petugas polisi untuk menahan para pelaku. Pelaku tawuran itu kedua belah pihak tawuran itu, jadi salah satu musuhnya ditabrak sama lawan tawurannya. Nah, yang dikejar siapa? Yang ngejar-ngejar itu siapa? Ya kalau setahu saya itu dari Gunung Sari ya, kejadiannya lari kemari gitu. Nah kalau kemari salah satu motor itu ditabrak sama pelaku tawuran juga. Berikutnya saudara, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di pemukiman padat kawasan Mangkubumi, Medan. Saat penggerebekan, sejumlah pria nekat terjun ke sungai. Saat melihat polisi datang, belasan pria yang diduga pelaku narkoba kabur dengan cara menceburkan diri ke sungai. 3 orang ditangkap, 1 diantaranya berstatus sebagai pengedar narkoba. Di lokasi penggerebekan, polisi menyita 5 paket sabu siap edar, belasan alat hisap, uang ratusan ribu rupiah, dan selembar dolar Singapura bernominal $1.000. Namun kuat dugaan $1.000 Singapura merupakan uang palsu.
Kasus suruh usut nih. Berhasil mengungkap paket siap edar berapa ratus ribu rupiah uang yang hasil transaksi, terus adanya puluhan bong maupun puluhan alat-alat untuk konsumsi sabu ini, dari mulai mancis maupun pirex dan plastik-plastik yang biasa diedarkan, kami tangkap di wilayah Mangkubumi ini. Jadi dokter gadungan ex-finalis Putri Indonesia Jenny Rahmadial Fitri ditahan polisi. Kuasa hukum korban bilang pelaku tak punya surat izin praktik dan korban mengalami cacat permanen. Ex-finalis Putri Indonesia tahun 2024 perwakilan Provinsi Riau, Jenny Rahmadial Fitri terjerat kasus hukum. Jenny ditangkap polisi dari Polda Riau karena dituduh jadi dokter gadungan dan membuka klinik ilegal. Di klinik yang ia dirikan di Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau, Jenny membuka praktik perawatan kecantikan. Di ruangan ini, Jenny berpura-pura menjadi dokter yang ahli di bidang kecantikan melayani pasien lengkap dengan peralatan bedah estetik yang dimilikinya. Bahkan untuk meyakinkan customer, ia memajang beberapa sertifikat keahlian yang didapatkan. Namun modus dokter gadungan Jenny akhirnya terungkap kala salah satu pasien melapor polisi. Pasien itu mengalami infeksi di bagian wajah usai mendapatkan perawatan klinik Jenny. Penangkapan salah satu finalis Putri Indonesia berawal dari laporan korban yang melakukan tindakan medis berupa tindakan kecantikan di klinik yang bersangkutan. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami infeksi di wilayah bibir dan bagian wajah. Di klinik tersebut dipajang sertifikasi yang dimiliki oleh tersangka seolah-olah telah memiliki keahlian di bidang kecantikan ini. Kuasa hukum korban bilang pelaku memberi iming-iming diskon besar untuk calon pelanggannya. Ex-finalis Putri Indonesia juga tidak memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik. Kini korban mengalami cacat fisik permanen dan mental yang rusak. Nah, di situ dia melakukan tindakan medis sampai kerusakan fisik yang sangat fatal terhadap klien kami. Klien kami mengalami cacat fisik permanen dan juga mental yang rusak. Kami mendapat surat langsung dari Ikatan Dokter Indonesia bahwa mengkonfirmasi saudara Jenny ini bukan seorang dokter. Yayasan Putri Indonesia merespons cepat kasus ini. Yayasan Putri Indonesia menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan untuk menjaga nama baik, Yayasan Putri Indonesia memutuskan secara resmi mencabut gelar Putri Indonesia Riau 2024 yang sebelumnya melekat pada Jenny Rahmadial Fitri. Jenny Rahmadial Fitri kini sudah jadi tersangka. Akibat perbuatannya, Jenny dijerat Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman penjara 5 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Kita ke sorotan lain, saudara. Polisi telah memeriksa sopir taksi online yang mogok di perlintasan kereta rel listrik di Bekasi Timur Senin 27 April lalu. Dari hasil pemeriksaan, sang sopir mengaku baru bekerja selama 3 hari. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto bilang pengemudi taksi online tersebut sudah mengikuti pelatihan selama 1 hari. Pelatihan tersebut mencakup pengenalan dasar seperti cara menyalakan dan mematikan mesin, serta cara parkir dan menggunakan lampu sen. Hasil keterangan driver ataupun supir taksi online yang sudah dimintain keterangan bahwa yang bersangkutan baru bekerja itu semenjak tanggal 25 April 2026. Jadi baru beberapa hari setelah kejadian dan melakukan pelatihan selama 1 hari. Jadi terkait tentang bagaimana mengendarai, cara menghidupkan kendaraan tersebut, ini baru pengenalan dasar itu dilakukan 1 hari.
Polisi juga tengah memeriksa 7 saksi termasuk masinis kereta api Argo Bromo, komuter lain, serta petugas sinyal. Pemeriksaan dilakukan di kantor Pusdal Op PT KAI di Manggarai, Jakarta Pusat. Kasus ini ditangani Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya. Usai PT KAI memasang palang pintu sementara di perlintasan sebidang Ampera, Kota Bekasi, personil Dishub Kota Bekasi kini dikerahkan untuk menjaga perlintasan. Pengaturan lalu lintas di perlintasan sebidang ini dijaga Dishub selama 17 jam, mulai pukul 5 pagi hingga pukul 10 malam. Selain itu, Pemkot akan memasang alarm sebagai tanda peringatan kereta akan melintas. Sebelumnya, Senin malam lalu sebuah taksi tertemper kereta komuter lain di perlintasan ini hingga akhirnya menyebabkan kecelakaan kereta komuter lain dengan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek yang terjadi di stasiun Bekasi Timur. Jadi setiap hari ditugaskan 4 di luar petugas yang berada di sisi jalan. Jadi 2 orang di sisi rel dan 2 orang di sisi jalan. Di luar dari petugas-petugas yang kita tempatkan di ruas-ruas jalan di Ampera dan di ruas Juanda. Setiap hari dari pukul 05.00 sampai dengan 22.00 sampai dengan perjalanan kereta terakhir. Aksi tak terpuji dilakukan sejumlah warga dengan menerobos perlintasan kereta dan mengabaikan peringatan. Bahkan salah seorang perempuan nyaris tertabrak kereta api di Bandung, Jawa Barat. Allahu Akbar. Pengendara motor dan sejumlah warga menerobos perlintasan saat peringatan kereta akan melintas sudah dinyalakan. Bahkan seorang perempuan nyaris tertabrak kereta api feeder saat menerobos perlintasan dengan berlari. PT KAI Daob 2 Bandung mengimbau agar warga lebih bersabar menunggu dan tidak menerobos perlintasan kereta api yang sudah menutup. Allahu Akbar. Kita berharap agar semua masyarakat, terutama mereka yang melintasi perlintasan sebidang, untuk selalu waspada. Karena memang aturan sudah mengatakan ketika palang pintu sudah diturunkan dan sinyal sudah berbunyi, semua seharusnya berhenti. Memastikan kereta api berjalan terlebih dahulu. Peringatan Hari Buruh di Jakarta dipusatkan di kawasan Monas. Informasi terkininya kami hadirkan usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, sedikitnya 13.000 buruh asal Karawang, Jawa Barat pada Jumat pagi berangkat ke Jakarta untuk memperingati Hari Buruh Internasional di Monas. Keberangkatan buruh ke Jakarta dikawal ketat aparat kepolisian dari Polres Karawang. 13.609 buruh dari Karawang, Jawa Barat berangkat ke Jakarta untuk mengikuti peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Gedung Monas, di Monas dan Gedung DPR RI pada Jumat dini hari. Massa buruh yang bergerak ke Jakarta dari Kabupaten Karawang menggunakan sekitar 265 bus dan 76 kendaraan roda 2. Untuk mengamankan massa, 700 polisi disiagakan untuk memastikan keamanan rangkaian kegiatan, mulai dari titik keberangkatan di Karawang hingga lokasi kegiatan di Jakarta. Kesiapan personil pengamanan tersebar di 3 titik strategis, yakni Gerbang Tol Karawang Timur, Gerbang Tol Karawang Barat, dan kilometer 42 wilayah Tol Cikampek. Pengamanan May Day, di mana acaranya terpusat di Jakarta, yaitu di lapangan Monas.
Kami dari Polres Kerawang telah menyiapkan beberapa langkah. Yang pertama adalah menyiapkan atau menyiagakan personil. Jumlah personil yang telah kita siagakan sampai dengan saat ini mencapai 700 personil. Itu kita sudah bagi menjadi beberapa plotting, beberapa tugas. Yang pertama adalah tugas di titik-titik keberangkatan yang akan menjadi titik kumpul dari rekan-rekan serikat pekerja untuk berangkat ke Jakarta. Sementara itu sekitar 800 buruh berkumpul di Purwakarta, saudara, untuk bertolak ke Jakarta demi memperingati Hari Buruh Internasional yang berpusat di Monumen Nasional. Mereka menaiki 16 bus dengan membawa tuntutan regulasi ketenaga kerjaan, menolak outsourcing dan upah murah pada Jumat pagi. Ribu orang yang akan berangkat dari lem SPSI ini? Kurang lebih sekitar 600 sampai 850. Kita berencana Purwakarta itu mengirimkan sekitar 12 bis kurang lebih ya. Mungkin nanti ada tambahan lagi mungkin di lem SPSI Purwakarta ya. Kita mengawal regulasi yang sekarang berlaku ya untuk perubahan undang-undang tenaga kerja yang kemarin direvisi itu. Oke. Untuk outsourcing dan tolak upah murah masih disuarakan. Peringatan Hari Buruh 2026 dipusatkan di kawasan Monas, Jakarta hari ini. Ribuan buruh dari berbagai daerah mulai berdatangan. Peringatan Hari Buruh 2026 rencananya akan dihadiri Presiden Prabowo. Perkirakan ratusan ribu buruh dari berbagai asosiasi dan daerah akan hadir dalam acara ini. Dan kita pantau situasi terkini di kawasan Monas bersama jurnalis Kompas TV Medina Andas dan juru kamera Ian Faris, serta di Gedung DPR RI bersama jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Febri James. Kita ke Medina Andas di Monas terlebih dahulu. Medina, jam berapa rencananya Presiden Prabowo akan hadir dan saat ini bagaimana situasi di kawasan Monas? Selamat pagi Bremana dan juga saudara, betul sekali memang informasi terakhir yang kami dapatkan nantinya akan hadir Presiden Prabowo Subianto yang juga turut mengikuti perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 ini yang dimana nantinya akan dijadwalkan untuk memberikan pidato pada pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat di Monumen Nasional atau Monas di tempat saya melaporkan saat ini. Dan untuk situasi di Monas, tepatnya di depan pintu patung kuda tempat saya melaporkan saat ini memang sudah mulai dipadati oleh para buruh dan juga masyarakat yang turut memperingati Hari Buruh yang jatuh pada hari ini sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Ini memang sudah ramai sekali dipadati oleh para buruh dan juga masyarakat, dan ini saya lihat dari tadi banyak sekali bus-bus yang datang berdatangan dan tidak berhenti, yang dimana memang bus-bus ini dijadikan sebagai juga kami sempat berbincang dengan beberapa petugas begitu kan kantong parkir, namun untuk kantong parkir ini hanya diperuntukkan untuk bus-bus para buruh yang berdatangan, yang dimana salah satu kantong parkirnya ini letaknya ada di Kemayoran. Dan ini saya lihat juga para buruh sudah datang menggunakan dress code begitu, salah satunya ada yang dress code biru muda dan juga dress code berwarna putih dan juga merah yang juga turut memadati dan meramaikan Hari Buruh hari ini. Dan juga untuk situasi arus lalu lintas di area kawasan Monas ini juga dikarenakan banyak sekali bus-bus para buruh yang berdatangan, ini menyebabkan arus lalu lintas menjadi padat merayap begitu. Namun walaupun situasi arus lalu lintas ini padat merayap, belum terlihat adanya kemacetan yang panjang ataupun penumpukan kendaraan yang signifikan, sehingga bagi para pengemudi yang ingin melintas mengarah atau melewati area kawasan Monas ini masih dapat melintasi dengan situasi yang lancar, namun juga memang sudah mulai padat merayap begitu, Bremana. Baik, sudah padat kawasan Monas dan Presiden Prabowo dijadwalkan akan berpidato di jam 8 pagi.
Dari kawasan Monas, saudara, kita bergeser ke gedung DPR RI Jakarta. Ada jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Febri James. Carla, kalau di DPR seperti apa? Dan jam berapa kira-kira masa buruh akan tiba di gedung DPR? Baik, Permana dan juga saudara, hari ini Serikat Pekerja yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak rencananya memang akan menyuarakan tuntutannya pada peringatan Hari Buruh yang jatuh pada hari ini di depan pintu masuk gerbang utama gedung DPR MPR RI, di mana rencananya titik kumpul ini akan dilakukan ataupun berada di depan gedung TVRI, lalu kemudian akan dilanjutkan jalan menuju ke depan pintu masuk gedung DPR MPR RI yang menjadi titik utama untuk menyuarakan tuntutannya pada hari ini, di mana aliansi yang tergabung dalam Gebrak yakni terdiri dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, lalu kemudian Federasi Perjuangan Buruh Indonesia FPBI, Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman FSBMM, dan juga sejumlah elemen masyarakat lainnya, di mana nantinya akan ada sejumlah tuntutan yang disuarakan oleh para buruh yang akan menjalankan aksinya pada hari ini, diantaranya yaitu menuntut pemerintah untuk mewujudkan undang-undang tenaga kerjaan yang pro kepada rakyat, menghapuskan outsourcing, juga memberikan upah yang layak kepada para pekerja. Dan rencananya, Permana dan juga saudara, memang kurang lebih sekitar 10.000 massa ini akan mengikuti demo buruh yang akan dilaksanakan pada hari ini di depan pintu masuk gedung DPR MPR RI, di mana kalau dari pantauan kami memang pada hari ini ataupun saat ini memang belum terlihat massa yang melakukan aksinya dan juga belum melihat adanya pengamanan yang berada di depan pintu gerbang masuk dari depan gedung DPR MPR RI. Memang nantinya rencananya untuk pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Permana dan juga saudara, dari Polda Metro Jaya ini akan menggelar apel untuk pengamanan dari demo buruh yang akan dilangsungkan pada hari ini. Dan juga rencananya, Permana dan juga saudara, nanti sekitar pukul 10 pagi pihak pimpinan dari DPR atau Ketua DPR RI Puan Maharani ini juga akan membuka pintunya ataupun juga mendengarkan suara-suara dari perwakilan buruh yang rencananya akan menyuarakan tuntutannya pada hari ini untuk kemudian ditampung dan juga diolah bersama untuk diwujudkan ataupun juga dipertimbangkan. Baik, Claudia Carla, akan ada aksi juga di sana dan nanti pimpinan DPR juga akan menemui massa. Terima kasih Claudia Carla dan juru kamera Febri James dari depan gedung DPR RI Jakarta, dan sebelumnya ada Medina Andas dan juru kamera Ian Faris dari kawasan Monas Jakarta. Selamat bertugas kembali. Mahkamah Agung terus memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara di lingkungan peradilan. Salah satunya melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Kepegawaian Negara. Penandatanganan nota kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Badan Kepegawaian Negara digelar Rabu 15 April 2026 di Gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat. Kegiatan ini dihadiri pimpinan Mahkamah Agung dan Kepala Badan Kepegawaian Negara beserta jajarannya. Kerjasama ini menjadi langkah strategis dalam penguatan sistem kepegawaian berbasis merit, serta peningkatan tata kelola aparatur di lingkungan peradilan. Beberapa hal yang akan kita lakukan bersama pasca MOU ini adalah bagaimana kita melakukan upaya-upaya penguatan kapasitas, kemudian melakukan pengangkatan CASN di jajaran Mahkamah Agung agar sesuai dengan kebutuhan, dan setelah itu perlunya redistribusi, remapping, serta penataan dan penguatan SDM di Mahkamah Agung. Saat ini di Mahkamah Agung proses-proses kepegawaiannya sudah berjalan bagus, tinggal kita tingkatkan lagi untuk menuju era-era baru sehingga asta-cita Bapak Presiden bisa kita wujudkan. Langkah strategis yang dilakukan melalui kerjasama ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi dan integrasi dalam manajemen aparatur sipil negara. Dengan adanya kerjasama, sinergi antara Mahkamah Agung dan Badan Kepegawaian Negara diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan aparatur peradilan yang profesional dan berintegritas. Tim Liputan Kompas TV.
DPR mendesak pengusutan kasus kekerasan di daycare atau tempat penitipan anak di Yogyakarta. Orang tua korban juga menuntut ganti rugi. Kami akan ulas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi usai jeda. Bidang Hukum Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Yogyakarta menyiapkan 3 pengacara untuk memberikan pendampingan hukum kepada orang tua korban dugaan kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresa. Langkah ini diambil guna memastikan proses hukum berjalan tuntas dan memberikan keadilan bagi korban. Nantinya, tim hukum Kadin akan bekerja sama dengan 25 penasihat hukum yang telah disiapkan Pemkot Yogyakarta. Fokus utama kolaborasi ini adalah mengajukan tuntutan restitusi atau ganti rugi kepada pihak pengelola daycare. Kami dari bidang hukum Kadin Kota Yogyakarta itu akan terus mengawal. Mulai dari awal hingga proses ini selesai. Dan kami juga berharap kepada kepada aparat penegak hukum untuk bisa lebih kooperatif, tidak memihak, karena para korban ini mereka sudah teramat sangat tertekan atas peristiwa yang terjadi oleh anaknya. Ada sekitar 106 orang tua korban yang menyatakan kesiapan untuk mengajukan restitusi. Restitusi diajukan sebagai kompensasi atas biaya penitipan anak, biaya medis, serta trauma psikis yang tidak ternilai harganya. Saat ini mereka tengah menghitung biaya restitusi yang akan diajukan. Harapan kami, orang tua memohon tegakkan keadilan seadil-adilnya dan berikan hukuman seberat-beratnya. Bila perlu dengan pasal berlapis, dan siapapun orang yang ada di belakang itu, backingan atau apapun bahasanya, negara tidak boleh kalah oleh penjahat. Ini kejahatan yang luar biasa. Ini perbuatan biadab yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayati, Rabu siang menemui sejumlah orang tua anak korban kekerasan daycare Little Aresa Yogyakarta. Esti bilang dirinya mewakili anggota DPR RI lainnya dari Komisi 10 yang membidangi masalah pendidikan. Dalam pertemuan ini, orang tua diminta memberikan gambaran kondisi anak mereka pasca terbongkarnya kekerasan di daycare Little Aresa. Selain mengalami kekerasan fisik dan psikologis, orang tua juga menyebut banyak di antara anak mereka yang kini mengalami gangguan kesehatan. Berikutnya juga harapan orang tua untuk penyembuhan secara psikologis psikis anak-anak kita yang ternyata tadi ceritanya cukup tidak ringan, sangat berat, bahkan saya membacanya. Penanganan hukum ini dilaksanakan seadil-adilnya. Ditambah kalau ini dihukum seberat-beratnya, karena dampak dari hal yang diterima di sekolah tersebut, di penitipan bayi tersebut, mempengaruhi banyak hal yang akan mempengaruhi ke depan. Pasca pengungkapan kasus kekerasan anak di daycare Little Aresa, pemerintah setempat kini meningkatkan pengawasan dengan menyisir tempat penitipan anak ilegal. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyebut jajarannya menemukan 33 tempat penitipan anak tidak berizin. Jumlah ini masih bisa bertambah mengingat penyisiran masih akan terus dilakukan Pemkot Yogyakarta. Kami sudah mulai sweeping dan per hari ini sudah kita dapatkan ada 37 yang berizin dan juga ada 33 lainnya, 33 lainnya yang belum berizin yang kita lihat. Nanti akan kita audit terus gitu dan kemudian angka itu terus akan bertambah. Hingga kini 13 orang telah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan. Mereka adalah ketua yayasan, kepala sekolah, dan 11 pengasuh. Sementara karyawan lain termasuk Dewan Pengawas Yayasan masih didalami perannya. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, 13 orang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan kekerasan yang terjadi di Daycare Little Aresya, Yogyakarta. Untuk mengusut kasus ini, Pemkot Yogyakarta, Kadin Yogyakarta hingga DPR memberikan pendampingan hukum kepada orang tua korban. Seperti apa proses hukumnya dan bagaimana regulasi perizinan daycare serta pengawasannya. Kita akan bahas bersama dengan Komisioner KPAI Diah Puspitarini dan juga Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayanti yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Bu Esti, Bu Diah. Selamat pagi Mas, selamat pagi Bu Diah. Baik, sehat selalu. Saya mau ke Bu Esti terlebih dahulu. Bu, kemarin hari Rabu audiensi bersama dengan orang tua korban, ini seperti apa hasilnya? Bagaimana keadaan orang tua korban maupun korbannya sendiri dari pantauan Anda kemarin? Ya, hari Rabu yang lalu atas permohonan dari beberapa orang tua, ada pertemuan di Rumah Aspirasi untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan peristiwa yang terjadi di daycare yang mengenai putra-putri beliau. Dan memang ketika kita bertemu, semuanya bercerita, semuanya menangis bercerita bahwa putra-putrinya mendapatkan perlakuan yang kemudian menyebabkan kondisi anak-anak kita, anak-anak beliau-beliau, putra-putri semua itu banyak yang menderita beberapa penyakit yang mereka tidak menduga sebelumnya bahwa itu diduga berasal dari tempat penitipan anak-anak kita. Jadi ada yang bronkitis, kemudian ada yang gatal-gatal, kemudian juga ada traumatis terhadap sesuatu dan lain halnya yang itu membuat memang para orang tua merasa sangat menyesal menitipkan anak di sana dan juga tentu saja merasa bersalahnya sangat besar. Perasaan bersalah kepada anak-anak tersebut sangat besar. Sementara mereka memang sangat membutuhkan tempat penitipan anak ini karena kedua-duanya bekerja. Nah, tentu hal ini juga menimbulkan traumatis juga pada para orang tua bagaimana mereka bisa menentukan tempat penitipan anak yang terbaik. Kemudian berikutnya beliau juga menyampaikan kepada kita bahwa karena memang diatur di dalam undang-undang ada hak soal restitusi, maka beliau juga menyampaikan tentang bagaimana untuk pengajuan tentang restitusi terhadap apa yang mereka terima terhadap anak-anak dan juga selaku orang tua. Begitu, Mas. Baik, kemudian juga selain mereka menyampaikan sejumlah aspirasinya seperti itu ke Anda, lalu apa yang kemudian Anda sampaikan ke mereka, terutama bantuan seperti apa yang Anda berikan khususnya dari DPR kepada mereka? Mungkin seperti pendampingan hukum atau seperti apa, Bu Esti? Ya, selama ini kami memang sudah beberapa kali bergerak melakukan pendampingan hukum khususnya terhadap kekerasan seksual, termasuk juga kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan ini sudah berjalan termasuk yang terakhir ada kasus di Gunung Kidul, saya sampaikan juga ke Bu Diah. Alhamdulillah juga kemudian pelaku mendapatkan hukuman yang selayaknya dan berikutnya juga korban mendapatkan restitusi. Meskipun restitusi ini belum sepenuhnya, artinya ada tahapan-tahapan mungkin juga belum sepenuhnya negara ini bisa memenuhi ketika keluarga ini tidak mampu, ketika pelaku berasal dari keluarga tidak mampu, tetapi sudah ada restitusi meskipun belum 100% diberikannya. Sehingga kawan-kawan kami yang biasa mendampingi ini, kemudian saya juga sudah meminta dan sudah menyatakan kesanggupannya. Mereka siap untuk ikut melakukan pendampingan terhadap para korban di daycare ini. Berikut juga bagaimana nanti proses hukumnya untuk turut mengawal. Tetapi memang tidak hanya dari kami yang sudah bersiap untuk itu. Bahkan dari Kadin juga ada bidang yang menangani soal hukum. Mereka juga bersiap untuk melakukan penanganan itu. Termasuk Pemkot sendiri sudah menyiapkan 25, kalau tidak salah sudah menyiapkan banyak lawyer di situ. Nah, tetapi persoalannya korban ini kan tidak hanya dari kota Jogja. Ada dari Bantul, ada dari Kabupaten Sleman. Maka kalau anggaran itu berasal dari APBD-nya kota, tentu tidak bisa untuk mengcover yang berada dari Bantul dan Sleman. Maka ini butuh lintas kabupaten, kota. Nah, kebetulan Ngersodalem juga sudah menyampaikan untuk hal ini akan dibiayai, kalau saya tidak salah melihat di dalam berita, karena saya belum bertemu langsung dengan Ngersodalem, itu beliau juga sudah ngendiko bahwa ini nanti akan digunakan dana dari dana S ataupun dana dari APBD provinsi. Nah, kalau ini dari APBD provinsi clear.
Nah, artinya proses ini yang kemudian saya kira itu hanya mengikuti saja, tapi yang terpenting kecepatan kita untuk melakukan penanganan. Kaitannya dengan hukum, segera melakukan kolaborasi antara beberapa tim hukum karena memang korbannya cukup banyak, tidak mungkin hanya beberapa orang melakukan penanganan. Nah, saya kira ini menjadi tim besar yang kemudian memang harus juga dikoordinasi oleh pemerintah. Demikian, Mas. Baik, saya ke Bu Diah. Bu Diah, KPAI bagaimana menyoroti kasus yang ada di Yogyakarta ini? Selama 3 tahun terakhir, kalau tidak salah Anda sempat menyebutkan bahwa ini adalah kasus yang kelima. Dan seperti apa Anda melihat kasus yang kali ini di Yogyakarta, Bu? Ya, memang kami turut prihatin ya, kejadian seperti ini berulang dan memang untuk kasus kekerasan di daycare, ini kasus di Jogja memang cukup sangat-sangat memprihatinkan. Setelah ini juga kemarin ada juga daycare di Aceh ya Mas ya. Ya, Nah, betul, kemudian kami juga menyoroti pola ya Bu Esti ya, pola kekerasan yang terjadi di Jogja, daycare Jogja ini berbeda dengan yang terjadi di Depok, kemudian yang terjadi di Pekanbaru, kemudian yang terjadi di Surabaya, terjadi di Tebet, dan terjadi di Aceh. Nah, saya konsisten mengatakan sejak dari awal sebenarnya bahwa ini terpola sangat rapi dan sistemik. Kenapa? Karena memang ada perintah. Kejadian dan perlakuannya itu bareng. Terjadi di jam-jam tertentu. Kemudian kalau melihat unsurnya, itu juga ada kesengajaan yang memang diatur sangat rapi. Orang tua tidak boleh masuk sampai ke dalam. Orang tua hanya boleh mengantar anak sampai di depan. Kemudian orang tua tidak boleh mengetahui apa aktivitas anak di dalam. Itu saja sebenarnya sudah menjadi alarm. Nah, kemudian kami juga melihat bahwa di dalam kasus ini, di daycare di Jogja ini, tidak bisa kita sepelekan. Artinya, satu, semua daycare yang bermasalah adalah daycare yang berizin. Dan ternyata yang di Aceh juga sama Bu Esti, itu juga tidak berizin. Kemudian yang kedua, karena tidak berizin sehingga pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau dinas pendidikan ini tidak bisa sampai ke sana karena tidak terdata. Kemudian yang ketiga adalah peran dari masyarakat sekitar pun itu juga nampaknya harus kita gulirkan kembali gitu. Empati itu harus ada. Artinya kalau ada satu lembaga berdiri itu seharusnya masyarakat kita awareness-nya itu muncul gitu ya, misalnya ini berizin apa tidak. Kalau melihat kasus daycare ini sudah hampir 10 tahun berdiri, Bu Esti. Tetapi memang dulu namanya berbeda, Mas. Dulu namanya kemudian sempat berubah, ya, terus kemudian ganti nama ini yang terakhir. Tetapi bahwa ini sudah berdiri lama, itu seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Berarti nggak berlaku rapi. Ya, karena ada seorang orang tua yang itu 3 orang anaknya sampai sekarang sudah ada kelas 3 SD, itu sejak awal, sejak umur 3 bulan sudah dititipkan di tempat tersebut. Jadi memang yang juga sangat percaya dan baru tahu dan sangat kaget dari peristiwa yang terakhir ini. Jadi beberapa orang tua itu menitipkan anaknya tidak hanya 1, 2 bahkan 3. Iya kan? Ya Mbak Dia ya, sampai 3 orang dan sangat percaya. Tetapi anak-anaknya tidak bercerita dan mungkin tidak mengalami hal yang seperti ini waktu gitu. Tapi kemudian yang Anda temukan juga Bu Esti dari tadi banyak anak yang dititipkan dalam satu keluarga di tempat yang sama dan mereka sekarang sudah tumbuh besar seperti itu. Jangka panjangnya apakah Anda melihat ataupun mereka bercerita soal dampak jangka panjang mungkin kekerasan yang mereka alami hingga sekarang gitu? Saya sempat bertanya kepada beliau-beliau yang kemarin hadir di rumah. Apakah anak yang sudah besar ini nampak sesuatu yang berbeda dengan yang lain? Beliau mengatakan kalau dulu itu bagus kok Bu, yang saya lihat sepertinya bagus, tidak ada keluhan, anak-anak saya baik, akhlaknya juga baik begitu. Tetapi setelah ada pergantian, saya tidak tahu yang dimaksud pergantian kepengurusan itu yang seperti apa, ataukah kepala sekolahnya atau ini, itu sudah mulai berubah dan itu terkhusus terjadi kepada yang berada di bukan TKA ataupun TKB, tetapi yang untuk yang masih daycare untuk penitipan anak begitu. Jadi yang kelas sekarang kelas 3 bagus kok Bu, yang kelas sekarang masih TKB juga
tidak mengalami seperti itu, cuman pernah cerita bahwa dia pernah melihat, si anak ini pernah melihat, aku udah lihat kok itu udah lama gitu. Karena ketika berada di TKB begitu. Tapi menurut mereka tidak mengatakan bahwa itu adalah proses yang dulu sama dengan yang sekarang. Begitu. Baik, nah ini Bu Diah yang kita perhatikan dan kita khawatirkan seperti itu. Tidak hanya dampak secara sementara gitu, mungkin ada yang menderita luka, ada yang kemudian penyakit-penyakit tertentu seperti bronkitis atau yang lain sebagainya, tapi juga secara jangka panjang seperti itu, psikologi mereka seperti apa. Nah, yang Anda soroti seperti apa Bu Diah untuk mungkin menangani hal seperti ini? Ya, jadi ketika ketemu dengan anak korban pun juga kami melihat memang sama seperti yang disampaikan Pak Wali Kota ya Bu Esti ya, bahwa ini banyak sekali yang harus diturunkan dan didampingi, tidak hanya psikotrauma, tetapi juga tumbuh kembang anak, ahli gizi juga, karena memang ada perubahan pola makan anak. Jadi kalau pulang dari daycare itu makannya banyak sekali, gitu. Terus kemudian tumbuh kembangnya harusnya anak sudah bisa berbicara, tapi speech delay. Kemudian anak harusnya sudah berdiri, tapi tidak bisa berdiri karena kan di tali. Nah, nggak butuh keluhan stunting juga ya Bu ya, stunting, keluhan kurang gizi dari dokter dinyatakan. Sama yang paling parah itu pneumonia. Jadi ini imunnya juga lemah. Nah, itu yang kemudian memang harus diturunkan bersama-sama, dan kami mengapresiasi ya Wali Kota luar biasa karena langsung ya timnya bergerak tidak hanya psikologis tapi juga tumbuh kembang, ahli gizi. Dan Mas, ini mungkin yang saya highlight ya Bu Esti, orang itu beberapa ada yang menghubungi saya menawarkan diri langsung. Ada psikolog klinis, saya siap untuk membantu. Ada ahli gizi, saya siap untuk membantu. Terus ada juga ahli tumbuh kembang di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta di Jogja, saya siap membantu. Artinya warga Jogja ini tergerak semuanya, kemudian mereka membantu dari apa yang bisa dia bantu. Kami sampaikan semua terkoordinasi di Pemkot. Jadi langsung saja menghubungi Pemkot sehingga bisa saling bersama-sama. Tapi ada juga yang swasta juga membuka bantuan. Jadi langsung semuanya bergerak. Ini yang menurut saya menjadi perhatian kita semua. Karena di daycare itu tidak hanya sekedar kekerasan, tetapi ini sangat berakibat pada tumbuh kembang anak, pada anak, pada kesehatan anak, dan pola pikir anak di masa yang akan datang. Gitu Mas. Iya, saya tambahkan ya Mbak Diah. Iya. Jadi kemarin setelah bertemu dengan para orang tua, ketemu juga kita ada pertemuan dengan Kolegium Psikolog Klinis. Ada beberapa orang yang hadir, termasuk Ibu Dr. Damayanti, Laksmi Damayanti, berikut juga beberapa pengurus kolegium, dan beliau-beliau menyatakan kesediaannya untuk ikut ambil bagian di dalam penanganan secara psikolog untuk anak-anak kita yang menjadi korban, termasuk untuk para orang tua. Saya kira ini komitmen yang luar biasa. Bahkan ada yang datang dari Makassar, karena beliau adalah pengurus dari Kolegium Psikolog Nasional tadi, yang kemudian juga menyatakan diri secara kelembagaan mereka akan bersiap untuk ikut melakukan penanganan terhadap hal ini. Ini yang kita apresiasi ya, banyak pihak yang ingin membantu dari berbagai aspek dari tumbuh kembang anak. Tapi Bu Esti, yang kita soroti lagi gitu kan, ini kasus tidak hanya satu gitu ya, mungkin banyak kasus lain yang tidak terekspos atau belum terekspos, ini hanya seperti puncak gunung es saja. Bagaimana kemudian dari DPR memastikan, mungkin dari pemerintah daerah juga untuk bisa mengawasi, mengaudit, kira-kira bagaimana dengan daycare-daycare yang tidak berizin ini supaya dipastikan mereka tidak melakukan penyimpangan? Ya, jadi memang aturan tentang daycare itu kan termuat di dalam berbagai peraturan. Dari Kemensos ada. Kemudian dari Menteri PPA ada. Kemudian juga diatur di dalam Permendikbud terkait dengan PAUD. Nah, ini yang kemudian regulasi ini dari pemerintah pusat pun harus melakukan koordinasi untuk memantapkan, karena ini sudah menjadi persoalan serius. Baik Kementerian Sosial, Kementerian PPA, kemudian Kemendikbud di dalam hal ini memang harus berkolaborasi. Bagaimana memberikan
atau membuat standar operasional yang memang mencakup keseluruhannya, termasuk dari sisi perlindungan terhadap perempuan, terhadap anak-anak kita. Kemudian soal pendidikannya ini juga berkaitan dengan tumbuh kembang. Kemudian bagaimana juga soal fasilitas-fasilitas yang harus diberikan. Berbagai aturan sudah ada, termasuk bagaimana kalau anak ini harus diberikan minimal satu anak itu 3 meter persegi untuk yang di bawah 3 tahun. Itu kan diatur juga di dalam peraturan-peraturan tersebut. Maka pemerintah daerah saya kira mulai seperti pemerintah kota sekarang, mungkin ini juga menjadi trigger bagi kita semua, luar biasa. Mereka juga sudah melakukan, pemerintah kota sudah melakukan berbagai hal untuk melakukan koordinasi terkait dengan hal ini, termasuk sweeping terhadap semua tempat penitipan anak yang tidak berizin untuk bisa ditutup terlebih dahulu untuk dilakukan pemenuhan terhadap syarat-syarat ini. Nah, tetapi persoalannya adalah kebutuhan mengenai penitipan anak ini kalau di Jogja cukup tinggi karena angka partisipasi angkatan kerja perempuan di Jogja itu udah 66% lebih, jauh lebih tinggi daripada nasional yang hanya 56%. Sehingga kebutuhan kan penitipan anak ini memang sangat-sangat penting. Maka saya kira ini perlu gerak cepat bagaimana menghadirkan tempat-tempat penitipan anak yang baik sesuai dengan standar operasional, dan pengasuhnya pun tentu harus mempunyai sertifikat yang sesuai. Maka kita berharap seluruh pemerintah daerah, khususnya ini yang memang angkatan kerja perempuannya cukup tinggi itu, harus sesegera mungkin bagaimana melakukan pemeriksaan terhadap seluruh daycare, sekaligus memberikan regulasi yang tepat, pengawasan yang tepat, dan memfasilitasi percepatan untuk melakukan hal ini. Saya kira ini, Mas. Aturannya sudah ada semua gitu ya, standar operasionalnya semuanya sudah ada, sebenarnya tinggal bagaimana di lapangannya begitu. Nah, saya mau tanya lagi ke Bu Diah, ini terakhir Bu Diah, untuk orang tua gitu, bagaimana bisa mengidentifikasi ataupun melihat red flag yang mungkin terjadi sebelum dia menitipkan anaknya ke sebuah tempat penitipan anak? Apa yang harus diidentifikasi, apa yang harus mereka perhatikan supaya mereka tidak menjadi korban seperti yang ada di Jogja ini? Yang pertama, setiap orang tua wajib untuk menanyakan perizinan. Kalau daycare yang bagus, itu perizinannya dipasang, Mas, di depan. Jadi nomornya berapa, itu ada. Itu sebenarnya sudah bisa kita lihat ya, ini daycare berizin apa tidak. Yang kedua, orang tua juga wajib tahu berapa rasio pengasuh dengan jumlah anak. Ya, kalau misalnya di Jogja ini kan 103, sementara pengasuhnya ini kan 20. Ini sudah tidak proporsional. Nah, kemudian harusnya satu pengasuh 4 anak itu 1 sampai 2 pengasuh. Ya, kalau balita. Nah, kemudian yang ketiga juga harus kita lihat fasilitas dan orang tua apakah diberikan akses untuk masuk, kemudian boleh tidak melihat aktivitas, kemudian boleh tidak melihat CCTV karena sekarang sudah banyak daycare yang mengizinkan orang tua untuk melihat CCTV loh. Nah, di sini malah tidak ada CCTV sama sekali. Nah, kemudian juga bisa kita lihat ruang fasilitas seperti ventilasi, anak-anak balita ini kan perlu juga cahaya matahari, kemudian juga playground di luar, outdoor, yang kemudian itu bisa membantu tumbuh kembang. Nah, sebenarnya standar awal itu saja kita sudah bisa melihat. Di daycare ini tidak ada ventilasi sangat terbatas, kemudian permainan outdoor tidak ada. Kemudian orang tua tidak boleh masuk. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi salah satu prinsip yang harus kita pegang sebagai orang tua agar kalau menitipkan anak, yang kita titipkan tuh anak, nyawa loh ya, dan barang. Gitu. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama. Kemudian juga kalau dilihat ya Bu Esti ya, komunikasi dari daycare ini tuh bagus. Oh iya, betul. Bagus gitu. Tetapi makanya komunikasi saja tidak cukup, kita orang tua harus diizinkan untuk mendapatkan akses termasuk CCTV dan juga aktivitas daily activity anak-anak di sana. Nah, yang terakhir pihak orang tua juga harus bisa memastikan bagaimana kemudian keterlibatan orang tua di dalam daycare. Daycare yang baik itu juga memberikan parenting kepada orang tua. Daycare yang baik itu juga memberikan kesempatan orang tua untuk membantu. Misalnya ada hal-hal masukan yang baik dan lain sebagainya, tidak a priori, gitu Mas.
Oke, jadi banyak nih hal-hal yang harus diperhatikan orang tua ya. Perizinan yang utama harus punya izin, kemudian rasio pengasuhnya seperti apa, fasilitasnya, dan juga transparansi, bagaimana ada CCTV di sana, dan juga komunikasi dengan orang tua, dan juga keterlibatan orang tua juga harus diperhatikan sebelum orang tua bisa menitipkan anaknya di tempat tersebut. Terima kasih Bu Esti dan juga Bu Dia sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Semoga hal ini tidak terulang di kemudian hari. Selamat pagi, salam sehat Ibu-Ibu. Terima kasih Mas. Terima kasih. Saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membahas dampak perang jika kesepakatan dengan Iran tidak juga tercapai. Sesaat lagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkomunikasi lewat telepon selama 1,5 jam pada hari Rabu waktu setempat. Pernyataan ini disampaikan oleh penasihat urusan luar negeri Presiden Putin kepada wartawan. Selama percakapan tersebut, kedua pemimpin membahas perang Iran dan Putin menekankan bahwa akan ada konsekuensi mengerikan jika kesepakatan dengan Iran tidak juga tercapai. Putin juga memberitahu Trump bahwa operasi darat di wilayah Iran tidak dapat diterima dan berbahaya. Россия твердо настроена оказывать всемирное содействие дипломатическим усилиям по поиску мирной развязки кризиса и предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы. В этих целях будут продолжены активные контакты с иранскими представителями, лидерами стран Персидского залива, а также с Израилем и, естественно, командой американских переговорщиков. Presiden Donald Trump mengatakan salah satu pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait tawaran bantuan kepada Amerika untuk menangani uranium yang diperkaya Iran sebagai bagian dari potensi kesepakatan nuklir. Trump mengatakan Amerika akan memperbarui tawarannya agar Iran mau melibatkan Rusia yang berperan sebagai negara ketiga yang dapat menangani 440 kg uranium yang diperkaya Iran. They're not going to have a nuclear weapon. They know it, and just about everybody else does. And so we talked about that a little bit. He doesn't want to see them have a nuclear weapon either. But I had a long talk with President Putin. I suggested a little bit of a ceasefire, and I think he might do that. He might announce. Berikutnya, Saudara, militer Hizbullah juga merilis video serangan pesawat tak berawak terhadap pasukan Israel di Lebanon Selatan. Gambar dari drone yang memperlihatkan tank dan tentara Israel dengan keterangan dalam bahasa Arab berbunyi, menargetkan kumpulan tentara musuh. Salah satu video menunjukkan serangan di desa Taibeh terhadap sekelompok tentara diikuti serangan pesawat tak berawak lainnya selama evakuasi militer Israel yang terluka. Sehari sebelumnya, militer Israel menyerang dan menewaskan seorang milisi Hizbullah dengan menggunakan drone saat ia berusaha melarikan diri dengan sepeda motor di Lebanon Selatan. Kini kita tinggalkan informasi mancanegara, Saudara. Minimnya ruang terbuka hijau di perkotaan membuat anak kehilangan interaksi alami yang krusial bagi tumbuh kembangnya. Padahal stimulasi alam terbukti mampu mengoptimalkan potensi si kecil. Hal inilah yang mendasari hadirnya pusat tumbuh kembang anak berkonsep terapi alam secara holistik. Keterbatasan akses terhadap alam bagi anak-anak di wilayah urban seringkali menjadi hambatan dalam mengoptimalkan tumbuh kembang mereka secara natural.
Menyadari urgensi tersebut, Sensoryland Kids hadir sebagai wadah stimulasi yang mengedepankan lingkungan alami sebagai media terapi utama. Di sini, aspek sensorik dan motorik anak diasah melalui pengalaman belajar yang kaya dan menyenangkan dengan pendampingan langsung dari para terapis profesional. Saya melihat saat ini banyak sekali anak-anak yang mengalami nature deficit disorder atau kurang terpaparnya alam. Jadi anak-anak lebih banyak berada di lingkungan yang tertutup dan juga lebih banyak terpapar oleh screen time. Dengan hadirnya Sensoryland Kids ini dan dengan kita menyediakan dengan sensory nature environment yang ada, semoga bisa banyak membantu orang tua dan juga anak-anak bisa terstimulasi dengan baik. Menjadi klinik tumbuh kembang pertama dengan fasilitas outdoor aviary, tempat ini menawarkan stimulasi sensorik alami. Mulai dari eksplorasi air hingga pasir, rangkaian aktivitas dirancang secara holistik. Seluruh tahapan terapi pun didukung tim ahli lengkap, mulai dari dokter tumbuh kembang, psikolog, hingga spesialis saraf. Metode outdoor seperti yang kita lakukan di Sensoryland ini untuk memaksimalkan kemampuan anak dalam proses mielinisasi agar kita bisa meningkatkan kapasitas kognitif anak. Dengan hadirnya Sensoryland Kids ini, aku rasa banyak membantu untuk anak-anak mengurangi screen time-nya. Terus apalagi dengan konsep alamnya itu membantu buat anak-anak special needs juga ya yang harus lebih banyak bereksplor di alam gitu. Inovasi terapi berbasis alam ini diharapkan mampu membantu para orang tua dalam mengoptimalkan potensi buah hati di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Bazar Buku Internasional bertajuk Big Bad Wolf Jakarta 2026 resmi dibuka sejak 29 April hingga 3 Mei 2026 mendatang. Jutaan buku yang dihadirkan menjadi surga tersendiri bagi pengunjung. Big Bad Wolf Books, Bazar Buku Internasional terbesar di dunia, resmi hadir di ISBSD City Kabupaten Tangerang, Banten. Dengan memberikan 1.000 buku secara cuma-cuma bagi 1.000 pengunjung pertama, serta menghadirkan kembali pengalaman berburu buku yang paling tunggu masyarakat, Big Bad Wolf berlangsung 24 jam non-stop selama 5 hari penuh hingga 3 Mei 2026. Kembalinya konsep legendaris 24 jam non-stop menjadikan Big Bad Wolf Jakarta 2026 sebagai salah satu perhelatan literasi paling ditunggu tahun ini. It's almost everything for everyone. We have books from a baby all the way to an adult. We roughly have about 3 to 4 million books here and 50,000 different titles. So we cater to every walk of life. That is the difference with DBW compared to any other bookstore in the world. This is the world's biggest book sale. Puncak kemeriahan hadir melalui program belanja buku berhadiah hingga Book Tower Challenge dengan berbagai hadiah menarik. Tema yang kita bawa sebenarnya kita pengen memperlihatkan surga baca buku dunia buat semua teman-teman yang hadir dan mampir ke acara kita. Sebenarnya Big Bad Wolf itu company dengan vision dan mission untuk changing the world one book at a time. Jadi kami sangat berharap teman-teman yang mampir ke acara kita itu sudah menemukan 1-2 judul buku yang bisa mengubah hidup dan dunia teman-teman. Pembukaan tepat tengah malam menjadi simbol semangat Big Bad Wolf dalam membuka akses membaca tanpa batas, sekaligus perayaan 10 tahun perjalanan bersama masyarakat Indonesia dan menjadi destinasi literasi Indonesia. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Bus yang mengangkut jemaah haji asal Probolinggo, Jawa Timur mengalami kecelakaan saat perjalanan ziarah ke Jabal Magnet di Madinah, Arab Saudi. Informasinya usai jeda, saudara. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, bus yang mengangkut jemaah haji asal Probolinggo, Jawa Timur mengalami kecelakaan saat perjalanan ziarah ke Jabal Magnet di Madinah, Arab Saudi. Kegiatan ziarah diselenggarakan oleh kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH. Wih, bus sama bus. Bus yang membawa jemaah kloter
SUB 2 itu mengalami tabrakan usai sebuah kendaraan lain tiba-tiba memotong jalan dari sisi kiri sehingga sopir bus hilang kendali. Akibat kejadian itu, beberapa jemaah haji mengalami luka ringan dan langsung diberikan perawatan medis. Mayoritas jemaah mengalami luka ringan akibat terkena serpihan kaca dan dirawat di klinik haji. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh jemaah dalam kondisi stabil dan tidak ada yang mengalami luka berat. Namun, 2 jemaah masih menunggu laporan medis sebelum diperbolehkan kembali ke kloternya. PPIH mengimbau jemaah dan KBIH mengutamakan rangkaian ibadah wajib selama berada di Madinah. Ziarah ke Jabal Makhanat sama perpustakaan Al-Quran, seperti percetakan Al-Quran, seperti itu. Kemudian itu diselenggarakan oleh salah satu KBIH dari di Probolinggo. Jadi mereka KBIH mengadakan kegiatan ziarah, Pak. Nah, kemudian ada bis yang kendaraan yang nyelonong mendadak keluar dari sisi jalan, maka bisnya tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya tabrakan itu ada. Hanya luka ringan, semuanya 5 orang. Kementerian Haji dan Umroh merespon cepat insiden kecelakaan bus yang melibatkan jemaah haji Indonesia di Madinah pada Selasa sekitar pukul 10.30 waktu Arab Saudi. Kepala Biro Humas Kemenhaj, Mohassan Afandi, menyampaikan kecelakaan melibatkan jemaah dari kelompok terbang SUB 02 dan JKS 01. Kemenhaj menegaskan pentingnya disiplin dan koordinasi seluruh pihak dalam penyelenggaraan ibadah haji, termasuk peran kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh di lapangan. Terkait insiden yang dialami oleh rombongan jemaah SUB 2 yang dibawa oleh KBIHU Nurul Haramain Probolinggo dan jemaah JKS 1 yang dibawa oleh KBIHU Al-Azhar. Kronologi yang kami terima, pada 28 April 2026 pukul 10.30 waktu Arab Saudi, bus SUB 2 yang sedang melaju menabrak lambung bus JKS 1. Dilaporkan korban yang mengalami luka sebanyak 7 jemaah dari JKS 1, 2 orang jemaah dari SUB 2 dan 1 pengurus KBIHU Nurul Haramain. Hingga saat ini masih ada 1 jemaah yang dirawat di Rumah Sakit Al-Hayat Madinah atas nama Sri Sugi Hartini, 60 tahun, asal kloter SUB 2. Perlu diingat, Kemenhaj telah memfasilitasi jemaah untuk ziarah ke tempat-tempat ibadah di Madinah, di antaranya Masjid Qiblatain, Masjid Quba, dan Jabal Uhud. Untuk itu, kami tegaskan kepada seluruh kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh untuk pertama, berkoordinasi aktif dengan petugas resmi, kedua, mematuhi seluruh himbauan dan ketentuan yang berlaku, ketiga, mengutamakan keselamatan dan kepentingan jemaah di atas segalanya, keempat, tidak melakukan penawaran paket-paket wisata yang tidak ada hubungannya dengan jemaah, dan kelima, tidak melakukan pungutan tambahan kepada jemaah dengan alasan apapun. Apabila masih ditemukan pelanggaran, terlebih yang mengabaikan keselamatan jemaah, maka kami tidak akan ragu untuk mencabut izin operasional KBIHU yang bersangkutan. Keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan jemaah adalah prioritas utama yang tidak dapat ditawar. Merespon soal musibah kecelakaan bus jemaah haji di Madinah, Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi, mengatakan kecepatan penanganan dari petugas dan Kementerian Haji adalah hal utama. Muhajir meminta petugas waspada dan memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji selama di Madinah dan juga Mekah di musim haji. Selama musim haji itu memang selalu saja ada kejadian-kejadian yang di luar perhitungan kita. Karena itu panitia, petugas maupun dari kementerian, saya mohon untuk waspada dengan peristiwa-peristiwa yang di luar perhitungan seperti itu. Dan itu saya kira dari pihak petugas dan kementerian sudah mengantisipasi hal seperti itu. Yang penting ke depan harus lebih cepat kalau memang ada kejadian. Pemerintah Arab Saudi memperketat aturan bagi pengunjung yang ingin memasuki kota suci Mekah. Pihak keamanan Arab Saudi melaporkan telah menangkap total 6 warga negara Pakistan yang mencoba masuk ke tanah suci tanpa izin.
Media di Arab Saudi, Al Arabiya KSA, merilis video yang menunjukkan saat pengejaran mobil dengan bak terbuka mengangkut sejumlah orang berkeluarga negaraan Pakistan yang mencoba memasuki kota suci Mekah secara ilegal. Mereka mencoba mengelabui polisi dengan bersembunyi di dalam bak terbuka dan ditutup sejenis tirai. Sejak masuknya musim haji, pemerintah Arab Saudi memperketat pemeriksaan dan aturan memasuki tanah suci. Berikutnya saudara, 3 warga negara Indonesia ditangkap oleh aparat keamanan Arab Saudi di kota Mekah. Ketiganya ditangkap atas dugaan praktik penipuan haji ilegal. 3 orang WNI ditangkap petugas patroli keamanan Arab Saudi di sebuah hotel di kota Mekah pada hari Selasa kemarin. Saat ditangkap, 2 pelaku terlihat menggunakan seragam petugas haji yang diduga palsu. Ketiganya diduga terlibat dalam praktik penipuan dan penggelapan terkait layanan haji ilegal, termasuk melalui penyebaran iklan layanan haji palsu di media sosial. Terkait penangkapan ini, Kementerian Haji dan Umroh bekerja sama dengan Polri untuk memberikan pendampingan hukum bagi 3 WNI yang ditangkap. Pihak kepolisian Saudi Arabia itu menangkap 3 WNI. Warga negara Indonesia yang melakukan penipuan, memproduksi dokumen-dokumen palsu, mengiklankan dokumen-dokumen palsu terkait dengan haji. Kepolisian nanti berkolaborasi dengan Kementerian Haji dan kemudian dengan KBRI yang ada di Arab Saudi untuk mencoba untuk mengkomunikasikan dan bagaimanapun warga negara Indonesia yang berhadapan dengan hukum di negara lain, kewajiban negara adalah juga memberikan bantuan hukum. Menjadi tamu Allah di Tanah Suci tentu menjadi impian setiap muslim, apalagi berhaji di usia muda. Di Grobogan, Jawa Tengah, seorang pemuda mendapatkan kesempatan menunaikan haji di usianya yang masih 17 tahun. Di usianya yang masih 17 tahun, seorang pemuda asal desa Merisi, Grobogan, Jawa Tengah ini tengah bersiap untuk menunaikan ibadah haji. Bagi Ahmad Sultan Karim, keberangkatan dirinya dan juga kedua orang tuanya ke Tanah Suci tahun ini merupakan hadiah istimewa. Sultan baru mengetahui dirinya akan berangkat haji pada Oktober 2025 lalu, tepat di hari ulang tahunnya. Saat itu kedua orang tuanya memberikan kejutan berupa kabar bahwa namanya masuk dalam daftar keberangkatan tahun 2026. Sebelumnya nggak tahu ya kalau daftarkan haji. Belum tahu. Kemarin pas saat ulang tahun umur 17 dapat panggilan, terus diberitahu orang tua. Bahagianya gimana? Karena nggak semua orang itu bisa melaksanakan haji. Walaupun dia orang kaya, orang mampu, tapi tidak semua orang itu bisa berangkat haji. Sultan ternyata sudah didaftarkan haji oleh kedua orang tuanya sejak tahun 2013 silam, atau pada saat ia berusia 4 tahun. Setelah 13 tahun menunggu, giliran Sultan sekeluarga akhirnya mendapat panggilan untuk berangkat bersama-sama. Sang ayah mengaku sengaja mendaftarkan anaknya sejak dini untuk menanamkan nilai-nilai agama. Kurang lebih tanggal 3 Januari 2013 ya. Motivasi saya itu selain menyempurnakan agama Islam, rukun Islam yang kelima, itu kan saya motivasi saya kan karena saat ini kan zaman itu perubahannya kan luar biasa, itu kan biar anak itu paling tidak kan kalau punya predikat itu kan ada benteng gitu. Ahmad Sultan Karim beserta ayah ibunya dijadwalkan berangkat pada Kamis petang. Mereka tergabung dalam kelompok terbang atau Kloter 31 bersama jemaah haji asal Grobogan lainnya. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah.
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi pasangan atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi dan Kadek Adi Asih menyabet medali emas kategori Speed Women's Relay dalam Asian Beach Games Sanya 2026 di Tiongkok. Kita di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi, saudara. Pasangan atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi dan Kadek Adi Asih menyabet medali emas kategori Speed Women's Relay dalam Asian Beach Games Sanya 2026 di Tiongkok. Desak Made Rita Kusuma Dewi dan Kadek Adi Asih merebut medali emas panjat tebing kategori Speed Women's Relay. Jumpa pasangan Korea Selatan Jimin Jeong dan Hanerum Sung di final, pasangan Indonesia berhak meraih kemenangan dengan mencatatkan waktu 13,76 detik. Tidak hanya menyabet medali emas, pasangan merah putih ini juga mencatatkan rekor baru dunia dengan waktu 13,174 detik. Namun rekor ini terpecahkan pada saat semifinal melawan pasangan Tiongkok Ya Fei Zhou dan Li Xuan Deng. Rekor dunia pecah pada cabang olahraga panjat tebing di perhelatan Asian Beach Games 2026. Atlet panjat tebing Tiongkok Chao Yicheng pecahkan rekor dunia di nomor speed putra. Atlet 16 tahun catatkan waktu 4,58 detik di Sanya. Chao Yicheng memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2026, Sam Watson. Sam Watson membuat rekor pada ajang kejuaraan dunia panjat tebing IFSC yang digelar di Bali, Indonesia. Chao Yicheng melewati rekor yang dipegang oleh Sam Watson dengan selisih tipis 0,06 detik. Dan saudara, kita akan pantau dulu ya sebelum kita closing. Ini ada tentunya di Monas dan juga di DPR ini akan berlangsung kegiatan demo buruh. Apakah sudah ada visualnya rekan-rekan? Ya baik, tentunya kita akan pantau bagaimana nanti perhelatan yang akan dilaksanakan. Pusatnya di Monas ya, bagaimana ya? Ya, pusatnya di Monas. Akan ada ratusan ribu buruh ya yang rencananya akan hadir di sana. Dan nanti tentunya akan kami sampaikan saudara informasi terbaru dari sana dalam Breaking News Kompas TV setelah program Sapa Indonesia Pagi hari ini. Dan akhirnya saudara mengakhiri program Sapa Indonesia Pagi hari ini. Saya Beriman Atenaya. Dan saya Putri Oktaviani, terima kasih. Sampai jumpa.